Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prastianingsih dari SMA Negeri 1 Cepiring, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan teman saya yang akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu Ibu Kukuh selaku pengajar fisika. Buko, Iya, kabarnya? alhamdulillah baik. Itu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini liburan kemana aja, Bu? Turin. Oh, Turin. Jogja ya? Iya, Sudah siap dengan pembelajaran di semester baru ini? insya Allah siap. Nanti rencananya Bu Kuku akan mengajar di kelas berapa? Saya akan mengajar di kelas 12 MIPA 4. 12 MIPA 4, materinya arus listrik searah. Iya Bu Kuku, jadi sebelum jenengan nanti masuk ke kelas 4, sebelumnya saya ingin mengadakan percakapan praobservasi. Iya. Jadi tujuannya adalah untuk memberi penguatan supaya nanti panjenengan ketika masuk ke dalam kelas menjadi lebih baik lagi. Saya ingin mengetahui mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan area yang ingin kembangkan, serta strategi yang dipersiapkan. Siap. Oke. Kalau untuk arus listrik searah sendiri, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Terima kasih Bu Dwi. Kebetulan pada saat ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 12 MIPA 4, materinya listrik arus searah. Tujuan pembelajaran dari saya saat ini adalah karena saya menggunakan metode discovery learning. Jadi pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan saintifik pada anak, kemudian melalui pembelajaran ini saya menggunakan berbagai jenis literatur dan diskusi kepada siswa yang diharapkan semoga siswa bisa menganalisis adanya konsep kerja rangkaian listrik arus searah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Keren sekali Bu. Jadi menganalisis konsep kerja listrik arus searah, Iya, sama penerapannya. dalam kehidupan sehari-hari, betul. Kemudian di pembelajaran nanti kira-kira yang area pengembangan yang tidak dicapai Bu Kuku apa? Saya berencana mengembangkan satu itu pendalaman terhadap literasi dan numerasi anak pada pembelajaran materi ini, dan yang kedua membuat anak lebih senang atau menyenangi kegiatan pembelajaran materi listrik, karena materi listrik termasuk materi yang hitungannya banyak dan juga rangkaiannya agak rumit. Jadi saya ingin pada ranah ini anak merasa senang dulu dalam pembelajaran materi ini. Jadi kalau yang saya tangkap dari yang Bu Kuku sampaikan tadi, Bu Kuku mau mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan literasi, Betul, numerasi betul. Kemudian juga menginginkan agar pembelajaran itu menyenangkan, begitu Bu. Betul. Jadi dua ya. Oke. Jadi mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan menyenangkan Bagi siswa. Kemudian Bu Kuku, untuk agar area pengembangan yang hendak dicapai dengan ini tercapai, strategi yang disiapkan apa Bu? Strategi yang pertama, saya sudah menyiapkan beberapa latihan-latihan soal yang berkaitan dengan materi. Terus yang kedua juga saya menyiapkan rangkaian listrik sederhana agar siswa bisa melihat dan membaca ukuran-ukuran pada rangkaian listrik. Terus yang ketiga, saya menyiapkan berbagai jenis ice breaking supaya ketika anak sudah merasa jenuh, saya bisa memberikan ice breaking ataupun kuis singkat kepada anak. Kalau yang literasi dan numerasinya tadi memberikan latihan soal gitu. Betul. Sama ada apa namanya? Rangkaian listrik sederhana begitu. Oke. Nah, ini rencana panjenengan kan tadi berdiferensiasi gitu. Itu kira-kira apakah anak sudah dipetakan berdasarkan kemampuan gaya belajar mereka, maksud saya,
Dari awal sudah begini. Jadi dari awal di kelas itu saya dari awal kita pembelajaran saya sudah mengetahui beberapa anak yang memiliki kemampuan di visual, audio ataupun di kinestetik. Jadi anak-anak saya sudah bisa sudah bisa mengetahui dari mana anak yang masuk golongan-golongan itu. Sudah dikelompokkan? Sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar masing-masing ya. Kemudian apakah ketika ingin meningkatkan literasi ada mungkin semacam browsing dulu untuk awal begitu? Betul. Jadi setiap kali saya memberikan pembelajaran, memang saya sering biasanya sebelum saya masuk ke kelas, memang anak sudah saya beri tugas untuk mendalami materi yang hari itu akan kita pelajari, sehingga pada saat saya memberikan materi ke anak sudah ada pandangan, terutama materi-materi yang baru ya Bu Dwi, maksudnya pertemuan yang hari itu baru dipelajari, biasanya saya menggunakan metode itu. Memang juga sudah menyiapkan maksudnya untuk materi-materinya dalam bentuk misalnya waktu pembelajaran, kemudian video pembelajaran, linknya sudah disiapkan. Jadi sudah langsung bisa anak bisa browsing sendiri, bisa langsung cari sendiri sesuai dengan gaya belajar mereka. Betul. Kemudian yang rangkaian listrik sederhana ini terutama untuk yang anak kinestetik. Betul. Itu saya memiliki beberapa ada berupa rangkaian yang memang sudah jadi, yang sebelumnya mereka sudah saya suruh membaca di buku. Terus saya juga memiliki ada kit itu ya, rangkaian sederhana itu Dwi, dan ada juga saya memutarkan video. Jadi video bagaimana cara membuat rangkaian itu. Rangkaian yang sudah jadi saya tunjukkan kepada anak-anak yang memang memiliki gaya belajar mereka ke visual, ke audio. Terus yang kinestetik itu mereka nanti mencoba dari melihat video yang nanti saya tayangkan. Seperti itu. Untuk lembar kerjanya buku, lembar kerja yang meningkatkan literasi dan numerasi. Saya sudah membuat LKPD untuk pembelajaran di materi ini sudah lengkap sekali ya. Insya Allah sudah ada. Sedangkan yang ini untuk yang latihan soal tadi yang sampaikan ya, berkaitan dengan materi, itu latihan soalnya dikhususkan dengan soal-soal yang memuat kompetensi literasi dan numerasi berarti ya. Iya, ada menghitung, ada membacakan. Kalau listrik arus arah itu kita ada satu alat yang disebut dengan nanometer. Itu kita nanti untuk mengukur kecepatannya, ada juga voltmeter lah, itu nanti membaca dari alat itu. Sedangkan untuk literasinya mereka membaca soal yang memang diberikan pada latihan itu, dan menghitung numerasinya mereka menghitung dari angka dari alat ukur yang kita pasang itu. Sudah ada sekali begitu. Ya, kalau untuk yang menyenangkan tadi ya, itu diberikan ice breaking ya Bu. Iya. Biasanya panjenengan ice breakingnya bagaimana? Ice breakingnya biasanya kalau yang biasa itu tepuk-tepuk Bu Dwi. Terus kalau yang agak tingkatannya lebih tinggi biasanya saya memberikan kayak semacam kuis gitu ya. Jadi ada kata kunci, nanti mereka menebak gitu. Iya, betul. Biar lebih konsentrasi. Rencananya nanti di kelas 12 MIPA 4 kapan Bu? Minggu depan. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dwi. Observasi kali ini saya lihat sudah cukup matang sekali persiapannya. Insya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan di kelasnya pembelajarannya berjalan lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Dwi, sama-sama. Demikian untuk kegiatan percakapan praobservasi. Sampai ketemu lagi nanti di kelas bersama Bu Kuku. Terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak? Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika materi listrik arus arah. Hari ini ada yang spesial karena pada siang hari ini saya ditemani oleh teman saya. Namanya sudah kenal? Sudah kenal? Namanya siapa? Iya, namanya Bu Dwi yang hari ini bertugas sebagai observer
dalam pembelajaran fisika kali ini. Jadi ini Bu Dwi yang biasa kalian kenal sehariannya ya. Jadi Bu Dwi ini adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam hal ini akan mengobservasi bagaimana pembelajaran saya. Sehingga peran Bu Dwi hari ini adalah sebagai observer. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dwi. Begitu Bu Dwi, ya? Monggo Bu Dwi untuk menempatkan dirinya. Ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Tadi ada banyak ya, 4. 3 atau 4? Ya. Sudah masuk kelas semua? Hari ini kita akan belajar tentang listrik arus searah. Materi kita yang pertama yaitu mengenai listrik. Kalau di kelas 12 sudah saya katakan materinya sebagian besar listrik. Kalau ada listrik arus searah, nanti ada listrik arus bolak-balik. Sekarang kita masuk ke listrik arus searah. Loh, kok hilang gambarnya? Di layar sudah saya sorot slide yang pertama yaitu arus listrik searah. Arus listrik searah itu bahasa kerennya itu adalah DC, singkatan dari direct current, atau artinya adalah arus searah. Sekarang sebelum kita belajar DC atau direct current, itu terlebih dahulu kita akan mengetahui bagaimana asal usul terjadinya listrik. Ada yang tidak punya listrik di rumah? Semua sudah pakai listrik ya? Ada yang sudah pernah melihat listrik? Ada yang sudah pernah merasakan listrik? Yang belum merasakan listrik itu dibuka terus kamu pegang. Gitu ya. Itu listrik itu tidak bisa dikelompokkan masing-masing cara kalian belajar. Kemarin ketika tanya ada kan yang audio visual, ternyata semua menunjukkan tangan audio visual, ya kan? Jadi 12 IPA 4 itu hampir 50% itu audio visual. Jadi yang di tengah dua ini audio visual, sedangkan yang di sana itu adalah visual dan yang di pinggir adalah audio. Ternyata di kelas ini tidak ada model pembelajaran yang menggunakan kinestetik. Jadi nanti ketika saya memberikan tugas, silakan kalian mengamati dengan gaya belajar kalian, ya kan? Yang merasa audio visual, bagaimana saya bisa mengerjakan dengan audio visual? Ya kalian berarti menggunakan cara yang kalian gunakan. Terus yang audio bagaimana? Ketika kalian yang visual, berarti ketika saya memberikan yang visual ya betul. Ketika saya memberikan gambar seperti ini, kamu kan akan lebih intens, iya deh. Karena kalian melihat. Sedangkan yang audio tanpa harus melihat pun kalian bisa memahami. Makanya nanti ketika saya sudah sampai ke tugas, silakan saya akan memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Tugasnya berbeda tidak Bu? Tugasnya sama. Hanya saya bedakan sedikit saja sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Iya kan? Kok ada yang ngantuk? Sebelah sana ngantuk? Iya Mbak. Kalau yang ngantuk silakan bisa cuci tangan. Sebelum kita lanjutkan, ayo kalian berdiri. Ayo kalian berdiri daripada cuci muka berdiri ya. Ya kalian berdiri.
miliampere loh, belum ampere loh. 5,4 miliampere kalau dibuat ampere jadinya bagaimana? Dikalikan berapa? 1000, berarti berapa? 5,4 dikalikan 1000 kilo. Menggunakan bantuan satu? Silakan tanya ke Mas. Siapa sih belum ditakoni Asron? Hari ini jalan hashtag. Ada nih. Kamu minta bantuan apa ngancem? Ya ngomongnya jangan gitu lah, sayang. Minta bantuan yang benar. Minta bantuan siapa kamu? Siapa? Nisa. Mana Nisa? Nisara. Dibantuin ya Nisara. Berapa 5,4 dikalikan 1000 berapa? Berapa? 0,2 kan didengarkan. Habis ini sudah tidak ada bantuan loh, dihitung sendiri. Berarti V-nya itu 1,5 dibagi berapa Sarah? 5.400. Berarti kalau dibuat notasi ilmiah berarti 0,5 ini hari Jumat ya? Oh iya. Ya berarti ya di latihan ini saya 1,5 dibagi 0,0 ya. Sudah tidak ada bantuan lagi, kamu hitung sendiri. Bantuannya cukup 1 kali. 54 terus hitung. Berapa slot? Tugas yang saya berikan silakan kalian kerjakan. Pertemuan yang akan datang tugas dikumpulkan ke saya berupa mengerjakan soal dan menggambar, gitu ya. Menggambar rangkaian digambar di kertas dengan menggunakan warna kami atau dimodifikasi sebagus mungkin. Itu untuk pertemuan yang akan datang. Pada hari ini terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran saya dengan sangat baik, dengan sangat semangat, tidak ada yang ngantuk, gitu ya. Dan pada hari ini apakah yang saya sampaikan bisa diterima? Bisa dipahami? Soalnya kira-kira bisa dikerjakan? Ya, silakan. Jadi kalian karena sudah dikerjakan di rumah bisa dikerjakan secara berkelompok, bisa dikerjakan secara individu. Silakan kalian mau memilih model pembelajaran yang mana. Kalau sudah selesai, berarti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya sudah selesai. Maka pada siang hari ini terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Prastianingsih dalam percakapan pasca observasi dengan Ibu Tuko. Tuko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dwi baik. Selamat siang Bu Dwi. Bu Dwi juga baik. Oke, baik. Tadi saya sudah masuk ke kelas dengan Siap. saya sudah mengobservasi dengan tadi pembelajarannya sudah bagus sekali. Ini lanjutan ya Bu Tuko. Setelah saya mengobservasi ke kelas penilaian tadi, kita akan melakukan percakapan atau observasi untuk mengevaluasi pembelajaran yang tadi dan merefleksi kemudian tindak lanjutnya seperti apa untuk kedepannya supaya pembelajaran di kelasnya lebih baik. Oke, siap. Bu, bagaimana perasaan Bu setelah melakukan pembelajaran tadi? Terima kasih Bu Dwi, pembelajaran tadi pagi yang kebetulan Bu Dwi menunggui saya merasa satu berterima kasih dengan Bu Dwi karena dengan adanya Bu Dwi mengikuti pembelajaran saya nantinya jadi tahu kelemahan sama kelebihan saya pada saat mengajar. Kalau perasaannya karena setiap hari tugasnya mengajar ya Bu, jadi itu merupakan satu kewajiban, jadi luar biasa tetap menghadapi anak-anak yang setiap harinya itu berbeda-beda. Ya ada beban ya Bu, walaupun ada saya kan ada beban ya. Justru ketika ada Bu Dwi itu menjadi motivasi supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang
di luar kendali saya. Biasanya kalau tidak ada yang mengamati itu kan biasanya ada hal-hal yang memang saya agak betul. Tadi menurut buku sendiri, apakah proses pembelajaran tadi sesuai dengan yang direncanakan buku di RPP? Sesuai dengan RPP yang saya buat dan yang saya lakukan pembelajaran, insya Allah sudah hampir 85% ya Bu, sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin ada beberapa yang kekurangan atau beberapa yang belum saya lakukan. Mungkin itu menurut saya hal yang wajar ya, walaupun setiap hari kita mengajar, tapi ada hal yang mungkin nanti Bu Dwi mungkin sebagai pengamat saya tadi bisa memberikan kekurangan saya. Tetapi kalau saya merasa sih sesuai dengan RPP yang saya buat sendiri. Jadi kalau menurut buku sendiri, hal-hal baik apa saja yang sudah kita lakukan? Dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu insya Allah saya sudah melakukan hal yang satu sesuai dengan RPP, yang kedua saya sudah memfokuskan pembelajaran saya terhadap siswa BUI. Terus materi yang saya sampaikan juga walaupun saya masih menggunakan metode kebanyakan guru yang dilakukan, cuman insya Allah materi yang saya sampaikan sudah mengena ke anak. Tetapi masih ada satu fase mungkin yang saya belum lakukan, yaitu memberikan pelatihan yang dikerjakan secara berkelompok. Yang berkelompok tadi Belum saya lakukan. untuk buku sendiri kita rencanakan apa? Dikarenakan mungkin karena tadi itu karena di Budwi mungkin saya jadi lupa. Padahal dari konsep itu kan memang tadi rencana di RPP-nya itu memang ada latihan, terus LKPD yang saya berikan secara link tadi guys, saya berikan ke anak-anak. Mungkin kenapa, padahal itu tadi kan sudah saya kelompokkan ke gaya belajar masing-masing, tetapi pada saat pemberian tugas masih ada yang melewat, mungkin karena itu satu pada saat proses pembelajarannya mungkin jadi saya melewat tidak menggunakan kelompok itu sebagai latihan soal, hanya per individu saja yang mengerjakan soal depan. Jadi tugas LKPD-nya per individu sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Untuk kedepannya kira-kira supaya mensiasati supaya tidak terjadi itu lagi, kira-kira bagaimana itu? Persiapan atau prepare yang sebelum mengajar saya harus lakukan lebih detail lagi Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya harus mengcombine RPP saya dengan kemajuan gaya belajar ya, terutama guru terhadap memberikan materi terhadap siswa. Harus banyak belajar. Kalau menurut buku sendiri kan area pengembangan yang buku mau lakukan itu kan di area literasi ya, numerasi, kemudian sama pembelajaran yang menyenangkan. Untuk literasi dan numerasinya apakah tadi menurut buku sudah tercapai? Kalau numerasinya juga sudah Bu, karena anak-anak saya belajar soal, mereka menghitung. Terus pada saat saya slide gambar di layar juga ada beberapa latihan soal yang mereka baca. Kalau literasinya otomatis Bu, jadi literasinya karena sebelum mereka melakukan pembelajaran kan sehari sebelumnya mereka sudah suruh untuk membaca materi. Terus pada saat tadi juga walaupun belum 100%, tapi kalau literasi sudah saya lakukan. Terus yang ketiga untuk siswa menjadi senang, saya sudah melakukan 2 kali ice breaking yang membuat mereka ketawa. Itu bisa kesimpulan saya berarti mereka agak sedikit senang Bu. Atau ketika pada saat sudah lelah itu kan menjadi semangat kembali. Yeah. Kalau buku sendiri apakah ada rencana untuk mengembangkan lagi supaya area pengembangan yang literasi sama numerasi itu lebih baik lagi? Iya, rencana saya dalam materi yang sama atau materi yang berbeda akan saya kembangkan dengan cara mungkin praktek ya, melakukan praktek langsung terhadap siswa agar numerasi sama literasinya bisa terrealisasikan langsung pada mereka melakukan praktek langsung. Tapi sepertinya tidak ada ini ya Bu, yang anak-anak yang bergaya belajar kinestetik. Iya betul. Jadi pada saat saya mengelompokkan itu memang saya amati, dan memang sebelum saya amati mereka selalu menjelaskan ke saya gaya belajar apa yang mereka punyai atau mereka bisa lakukan. Ternyata hampir 50% mereka audiovisual.
Terus yang 20% sekian itu visual dan sisa nggih. Sedangkan yang kinestetis memang mereka tidak ada satupun. Jadi ketika saya jabarkan kinestesis itu yang seperti ini ternyata memang tidak ada. Tidak ada yang gaya belajarnya kinestetis. Kalau menurut buku sendiri dari evaluasi buku sendiri untuk pencapaian tujuan pembelajaran bagaimana? Ketercapaian tujuan sudah, kalau menurut saya sudah mencapai walaupun persentasenya belum maksimal dari Bu Dwi. Kenapa belum maksimal? Karena saya masih melihat dengan siswa itu ketika saya bertanya belum sepenuhnya mereka bisa menjawab dengan semuanya betul gitu loh. Jadi mungkin itu yang mungkin harus saya tingkatkan kembali metode supaya bagaimana interaksi antara saya dengan siswa bisa komunikasinya bisa lebih bagus. Kalau tadi disampaikan belum 100% ya betul. Itu kira-kira kesulitan siswa ketika menangkap pelajaran itu di bagian apa? Mungkin satu, saya kurang mengembangkan media pembelajaran, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin yaitu tadi yang sudah disampaikan di depan bahwa literasi sama numerasinya mungkin saya belum maksimal nih, sehingga mereka pemahaman terhadap materi masih kurang. Depan buku adalah Meningkatkan dan memperbanyak literasi dan numerasi. Kalau sekarang kira-kira posisi buku kalau dari skala 0 sampai 10 itu posisinya buku sudah di posisi berapa? Berada di angka 8,5. Sudah disampaikan itu. Jadi saya masih harus meningkatkan lagi minimal ke 9,2 atau 9,3. Kalau ke 10 kan tidak mungkin Dwi. Pokoknya saya menginginkan di angka 9. Ya, jadi nanti ke depannya akan memperbanyak lagi literasi dan numerasinya, kemudian menggunakan media dan melakukan praktikum ya Bu. Rencana berarti akan dilakukan kapan sih? Kalau materi ini kan masih ada 2 kali pertemuan, jadi pertemuan berikutnya saya rencanakan untuk melakukan itu mungkin minggu depan. Jadi kalau bisa saya kan bisa mengikuti lagi. Siap. Itu pertemuan saling baca media. Betul. Jadi kalau saya Siap. yang menginstruksi saya. Ya. Untuk percakapan pasca observasi ini cukup. Ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama Bu Dwi. Demikian kegiatan pasca observasi sudah kita lalui bersama. Rangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan pasca observasi sudah berlangsung dengan baik. Dari saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Koko. Dan terakhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.